Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Jami'al Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang sangat pantas serta patut. Mari sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita. Bahkan seluruh nikmat yang Allah berikan adalah nikmat yang serba terbaik untuk kita. Khusus iman Islam, sehat walafiat, panjang umur, sehingga di siang hari ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita seluruhnya Allah terima semua, amin. Selawat teriring salam lalu kita sanjungkan juga pada junjungan kita, Nabi besar, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya dan para sahabat-sahabatnya sekalian. Mudah-mudahan kita semua yang hadir kelak di yaumil akhirat mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari atas mimbar ini, khatib berwasiat, bil khusus diri khatib pribadi dan umumnya jamaah sekalian. Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita, tentunya dengan berusaha dan berupaya semaksimal mungkin agar seluruh perintah-perintah Allah dapat kita laksanakan dengan tulus, ikhlas dan sadar diri. Begitupun sebaliknya, apapun itu larangan Allah, juga berusaha semaksimal mungkin agar dapat juga kita tinggalkan dengan tulus, ikhlas dan sadar diri. Tanpa terasa, waktu begitu cepat berlalu. Saat ini sudah memasuki tanggal 29 Syakban. Insyaallah, kalau menurut tanggal nanti malam itu mulai terasa. Tapi ketika kita ingin menurut pemerintah, tinggal tunggu saja pengumuman daripada pemerintah kita. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan motivasi, telah memberikan perintah kepada kita dalam surat Al-Baqarah 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi manusia yang takwa. Takwa ini sangat mudah diucap, tapi sangat sulit dalam prakteknya. Karena takwa itu harus mempunyai salah satu syarat yang paling mutlak. Takwa itu harus kita menjadi orang yang tawadu, merasa seluruh apa yang kita miliki bukan punya kita, tetapi punya Allah Subhanahu wa taala. Jangankan istri dan anak, harta benda, jasad kita punya Allah. Roh yang ada dalam jasad ini pun punya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang itu bertakwa, maka dia sadar bahwa apapun yang ada dalam dirinya semua serba titipan. Satu ketika Allah akan ambil semua, dan itu harus kita sadari betul. Yang kedua, orang takwa itu harus merasa cukup, tidak pernah mengeluh dengan apa yang Allah berikan. Dia bersyukur saja. Dia punya prinsip dasar, apapun yang Allah berikan itulah yang terbaik untuk saya. Sekalipun diberikan Allah susah ataupun sakit, dia tetap bersyukur karena sadar betul apa yang Allah berikan itulah yang terbaik untuk dia.
Maka di bulan suci Ramadan kita dididik dan dilatih Allah Subhanahu wa taala agar menjadi manusia yang benar-benar mandiri, sabar, disiplin, jujur, takut kepada Allah maksimal. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami'ah Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad SAW memberikan motivasi dalam hadis yang sangat pendek tetapi sangat luas pengertiannya. Dia sabdakan, sumu tasibu, berpuasalah kamu, pasti kamu sehat. Sehat apanya di sini? Titik tumpunya adalah sehat rohani kita. Jasmani pasti sehat, rohani kita Allah didik agar menjadi sehat. Karena di dalam berpuasa ada 5 yang menghilangkan pahala puasa, dan ini pekerjaan kita sehari-hari. 4 pekerjaan mulut, 1 pekerjaan mata. Yang pertama, jangan berbohong. Insya Allah kalau orang tidak pernah bohong, hatinya bersih, hatinya bagus. Allah didik kita jangan berbohong. Andai kita berbohong setelah berbuka, tetap hilang pahala puasa kita. Buka itu cuma membatalkan lapar dan haus saja. Tetap kita jaga puasa kita, jangan seperti anak-anak lagi. Puasa kita ditingkatkan. Bertahun-tahun kita berpuasa, jangan hanya lapar dan haus saja. Apa yang Rasul bilang, apa yang Nabi kita bilang, sumu tasihu, praktekkan. Maka jangan berbohong kepada siapapun. Kita jangan berbohong. Keluar daripada Ramadan pun sama. Yang kedua yang menghilangkan pahala puasa, jangan gibah, ngomongin kejelekan orang lain. Di dalam satu riwayat di zaman Nabi kita Muhammad SAW, ada kafir Quraisy yang ngomongin Nabi kita Muhammad SAW, jelek-jelekin Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ketika itu dilihat oleh Sayyidina Umar bin Khattab, dipanggil orang itu, dihadapkan ke hadapan Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW, diceritakan oleh Sayyidina Umar bahwa orang ini sudah menjelek-jelekan Rasulullah. Tetapi apa yang terjadi? Rasulullah tersenyum. Diberikan orang itu kurma dan diberikan juga dirham. Kalau di Indonesia itu duit. Orang ini terbingung-bingung. Ya Rasulullah, saya sudah berbuat zalim kepada engkau. Kenapa engkau berikan aku kurma? Kenapa engkau berikan aku dirham? Apa kata Rasulullah? Seandainya aku punya dosa, ketika kau gibahi aku, ketika kau jelek-jelekan aku, maka dosaku buat engkau, pahalamu buat aku, maka aku berikan kau dirham dan kurma. Begitulah posisi orang yang gibah. Maka dididik sama Allah, jangan kita lakukan, bukan hanya di bulan suci Ramadan. Ramadan ini persiapan untuk perjalanan kehidupan kita 11 bulan ke depan. Di bulan Ramadan ini harus kita maksimalin betul ibadah kita, agar supaya keluar Ramadan benar-benar bisa menjadi Aidil Fitri, orang yang benar-benar bersih hati. Yang ketiga yang menghilangkan pahala puasa, jangan namimah, ngadu-ngadu orang, bukan ngadu domba, ngadu orang, berkata kepada simpulan lain, kepada simpulan lain. Maka seperti ini pun sama, hilang pahala puasa kita. Banyak-banyaklah ngomongin diri sendiri. Saya yakin, seyakin-yakinnya, kalau kita banyak ngomongin diri sendiri, kurangnya banyak. Tanya sama diri kita, sudahkah kita sholat berjamaah 5 waktu di masjid? Tanya sama diri kita, sudahkah kita masuk majelis taklim tanpa melihat pelajaran apa itu? Sudahkah kita setiap hari bersedekah minimal 20.000 satu hari? Bukan hanya di hari Jumat saja, satu hari minimal 20.000. Maka doa yang sering kita ucap, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar terwujud. Maka Imam Syafi'i, doa ini Imam Syafi'i memberikan motivasi kepada kita. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Jika ingin sukses dunia, maka cari ilmunya dan program. Itu kita lakukan. Kita sekolah dari SD sampai dengan kita kuliah agar dunia kita sukses. Maka pasti
masjid ini pun kalau tidak diprogram, saya yakin nggak akan sesukses ini. Maka Imam Syafi'i memberikan motivasi, man arada dunia fa'alaihi bil ilmi. Jika ingin sukses dunia, maka cari ilmunya dan program. Maka jangan lupa kita juga bilang wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Imam Syafi'i motivasi juga lewat ucapannya, man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Jika ingin sukses akhirat, maka cari ilmunya dan program. Salah satunya sedekah kita. Jangan cuma punya kita ATM dunia, bikin juga ATM akhirat. Maka ATM akhirat itu sedekah kita setiap hari. Kalau tidak bisa 20.000 satu hari, minimal 10.000 satu hari, tapi istiqomah. Insya Allah satu bulan per 10.000 300.000. Satu tahun kita sudah punya ATM akhirat 3.600.000 rupiah. Maka harus kita realisasikan ini. Dunia saja kita realisasikan, maka akhirat pun harus ada programnya. Maka Imam Syafi'i nyatakan ketiga, "Waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Jika ingin sukses kedua-duanya, maka cari ilmunya dan program. Itu terjadi di bulan suci Ramadan. Kita rajin bersedekah, rajin ngirimin takjilan ke masjid-masjid kita. Maka lakukan juga keluar daripada Ramadan itu. Masyaallah muslimin, jamaah salat Jumat, jami'al muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang menghilangkan pahala puasa, janji palsu. Yang keempat, maaf, janji palsu. Di pekerjaan mulut ini banyak. Pertama berbohong, kedua namimah, kedua gibah, ketiga namimah, keempat janji palsu. Sudah berjanji kepada temannya nanti bulan suci Ramadan, Pak, nanti kita tadarusan bareng-bareng. Orang yang diajak ini berucap insya Allah, tapi tidak hadir, itu janji palsu. Maka ini hindari. Keempat, pekerjaan mulut. Satu, pekerjaan mata yang menghilangkan pahala puasa, melihat segala sesuatu yang menimbulkan nafsu syahwat, itu pun hilang pahala puasa kita. Maka jika kita jaga 5 ini, insya Allah hati kita akan cakep, hati kita akan bersih. Sesuai Rasulullah nyatakan sumu tasibbu. Jasadnya sehat, hatinya sehat. Orang kalau yang hatinya sehat, ketika ada panggilan Allah, dia buru-buru lari. Ketika mendengar suara azan, dia akan kabur karena yang memanggil Allah. Di dunia ini ada 3 panggilan. Pertama panggilan azan, kedua panggilan haji dan umroh. Maaf, ketika kita haji dan umroh kita gembira betul, bahagia betul. Sampai sekampung kita kabarin tuh kalau kita akan pergi haji dan umroh. Kenapa tidak kita bergembira ketika dipanggil Allah untuk melakukan salat 5 waktu? Yang ketiga yang kita semuanya nggak ingin, saya yakin nanti ketiga ini panggilan Allah, tinggalin dunia ini tanpa bisa kita tunda-tunda. Maka mumpung masih Allah berikan kesempatan waktu, maksimalin ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini. Di bulan yang ampunan Allah berikan, juga Allah berikan rahmat Allah juga berikan bagaimana bebasnya kita dari siksa api neraka. Itu minana, terbebas daripada siksa api neraka. Maka nanti kalau datang bulan suci Ramadan, anggap itu Ramadan yang terakhir buat saya, agar kita sungguh-sungguh dan maksimal mengerjakan ibadah di bulan suci Ramadan. Dan keluar daripada Ramadan, apa yang sudah kita lakukan di bulan suci Ramadan, lakukan agar supaya semakin hari semakin bertambah baik ibadah kita. Semakin hari takwa ini benar-benar nempel dalam diri kita. Bukan hanya sekedar ucapan, tapi perbuatan, praktek daripada apa yang kita ucap terrealisasi bentuk dan nyata sekali perubahan-perubahan dalam hidup kita ini. Dan akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga di sisa-sisa umur kita ini dapat kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara istiqomah, dan kita mohon juga kepada Allah semoga apabila Allah panggil kita meninggalkan dunia ini, kita mohon dipanggilnya kita dalam keadaan husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bi rububiyyati wa iqraman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul bashar. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha anhu wa hadzar wa'lamu anna Allah tabaraka wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi kursihi fa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ihdina li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha fa innahu la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azim yazkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.